Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan juga insya Allah pada saat ini kita kan sudah memasuki pada tanggal 6 Muharram. Nggak lama lagi kita akan memasuki 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi insya Allah kita akan sedikit membahas tentang hari Asyura atau 10 Muharram, karena ini adalah hari yang sangat istimewa. Jadi istimewa bukan untuk umat Islam saja, ini hari yang sangat istimewa untuk orang Yahudi Nasrani, karena pada 10 Muharram itu orang-orang Yahudi dan Nasrani juga berpuasa, ya, juga berpuasa untuk memuliakan hari Asyura atau 10 Muharram. Karena 10 Muharram ini hari Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Adam diciptakan oleh Allah taala dan dimasukkan di dalam surga di hari Asyura. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan Nun pada tanggal 10 Asyura. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun membelah Laut Merah, itu hari Asyura 10 Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang membakarnya yang dibikin oleh Raja Namrud di hari Asyura. Kemudian Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah taala dari penyakit yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, disembuhkan itu di hari Asyura. Bahkan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah taala ke langit daripada pembunuhan, itu juga di hari Asyura. Jadi hari Asyura ini memang hari yang istimewa. Ya, dan juga hari Asyura ini hari yang sangat bersejarah, ya, yaitu hari kesedihan, hari dibunuhnya cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW, Sayyidus Syabab Ahlul Jannah, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, yang terjadi pada tahun 61 Hijriah. Jadi hari yang istimewa, juga hari sukacita atau kesedihan. Karena apa? Hari pembunuhan cucu tercinta Nabi Muhammad, Sayyidina Husain, pemimpin para pemuda di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, cucu Nabi, keturunan Nabi. Kata Nabi, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan ini adalah pemimpin pemuda di surganya Allah taala, itu masih dibunuh. Yang bunuh orang Islam sendiri. Bisa Anda bayangkan, ya. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal, memang kadang-kadang ada pertentangan antara para sahabat. Ada pertentangan para sahabat di dalam bidang politik, ya. Di antaranya yang paling parah itu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib memegang tanduk pemimpin sebagai khalifah, ya. Sayyidina Ali ini ketika memimpin jadi khalifah, sebagian sahabat itu banyak yang nggak suka dengan kepimpinan Sayyidina Ali, ya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali ini memang orangnya tegas, tegas, ya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dibunuh pada tahun 40 Hijriah di Kufah oleh seorang penduduk Kufah yang muslim, yang hafidul Quran. Hafidul Quran Pak, 30 juz, ahli tahajud, ya. Somun nahar, tiap hari hampir puasa Daud. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, yang bunuh ini orang Islam sendiri, hafidul Quran, ahli tahajud, kemudian ahli puasa. Hampir tiap hari, bisa dikatakan puasa Daud itu puasa terus Abdurrahman bin Muljam ini. Ya, nggak usah heran Pak. Kenapa orang hafidul Quran? Kenapa? Sudah ada di zaman Nabi, ya. Orang-orang seperti munafik seperti itu yang ahli Quran itu sudah ada di zaman Nabi, ya. Nabi itu pernah bagi-bagi ghanimah, rampasan perang, itu diberikan kepada mu'alaf. Para mu'alaf dikasih semua rampasan perang. Sahabat nggak dikasih. Sahabat nggak dikasih. Sahabat yang lainnya nggak protes Pak. Kenapa? Nabi Muhammad lebih tahu. Tapi ada salah satu sahabat yang protes, namanya Dzul Huwaisirah. Dzul Huwaisirah ini ahli ibadah, ahli Al-Quran, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, ya, jidatnya hitam. Ketika Nabi Muhammad membagi rampasan kepada mu'allaf ini, orang-orang yang baru masuk Islam semuanya, sahabat nggak dikasih, Dzul Huwaisirah ini marah. Idil ya Rasulullah, yang adil ya Rasulullah, apa ini?
Kok mereka aja dibagi, kita nggak dibagi? Kita sama-sama perang. Kata Nabi Muhammad SAW, hati-hati perkataanmu wahai Dzu Huwaisir. Kalau saya nggak adil, Allah nggak mungkin memerintahkan saya berbuat seperti ini karena perintah dari Allah Ta'ala. Akhirnya Dzu Huwaisir ini langsung keluar meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Sahabat semuanya marah, Pak, kurang ajar ini. Padahal ini Dzu Huwaisir ini ahli Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kenapa Dzu Huwaisir melakukan ini padahal dia ahli Al-Quran? Kata Nabi Muhammad, bakal keluar nanti dari turunan Dzu Huwaisir ini orang yang ahli Al-Quran cuma sampai kerongkongan, suaranya aja yang enak, menang suara ahli Al-Quran, tapi nggak pernah mengamalkan. Kata Nabi Muhammad SAW, turunan mereka bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka. Kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Akhirnya sahabat Abu Bakar Siddiq minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala Dzu Huwaisir. Silahkan, kata Nabi Muhammad. Nggak taunya ketika mau dipenggal, Huwaisir ini lagi ibadah, Pak, di masjid. Sahabat Abu Bakar Siddiq nggak mau membunuh orang yang sedang ibadah, nggak berani dipenggal. Ditunggu lama, tetap ibadah, ditinggal oleh Abu Bakar. Ya. Akhirnya kembali kepada Nabi Muhammad, dia sedang ibadah ya Rasulullah, lama, aku tinggal nggak tahan. Sayyidina Umar angkat tangan, aku ya Rasulullah izinkan untuk membunuh. Silahkan, kata Nabi Muhammad. Ya. Ditunggu oleh Sayyidina Umar, ibadah, nggak berani lagi Sayyidina Umar bunuh orang ahli ibadah. Padahal sudah kurang ajar dengan Nabi nih, nggak taat dengan Nabi. Pulang Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak mampu, terlalu lama nunggunya, dia sedang ibadah. Sayyidina Utsman angkat tangan, izinkan aku untuk bunuh ya Rasulullah. Silahkan, kata Nabi Muhammad. Ditunggu sama, sedang ibadah, Pak, nggak berani Sayyidina Utsman bunuh orang ibadah. Terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib, izinkan aku ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, mungkin orang itu sudah keluar, wahai Ali. Akhirnya Ali datang ke masjid, Dzu Huwaisir sudah nggak ada. Nah, dari turunan Dzu Huwaisir ini bakal keluar orang-orang ahli Al-Quran, kata Nabi Muhammad, yang cuma sampai kerongkongan, pintar ngaji tapi nggak mengamalkan Al-Quran. Kerjaannya cuma mengkritik, mencaci aja. Seperti itu, seperti Abdurrahman bin Muljam, ahli Al-Quran. Ya, padahal yang dibunuh ini Sayyidina Ali, babul ilmi, kata Nabi Muhammad, ana madinatul ilm wa ali babuha, aku ini kotanya ilmu, sedangkan pintunya ilmu adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Muljam mengatakan Sayyidina Ali ini mengambil hukum tidak sesuai Al-Quran dan hadis. Dia mengambil hukum lewat musyawarah. Duh, lebih pintar siapa dia dengan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ini pintunya ilmu, orang lebih pintar, orang pintar, bisa dikatakan orang pintar nomor 2 setelah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, Abdurrahman bin Muljam ini merasa paling hebat, ya, mengatakan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bayangkan, hati-hati, zaman sekarang banyak orang seperti itu, Pak, ya, mengatakan dirinya paling hebat. Wah, itu nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak menghargai pendapat orang yang lain. Ini yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Muljam, ya. Kata Abdurrahman bin Muljam, wa man lam yahkum bima anzalallahu fahuwa kafirun, barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala, berarti Abdurrahman bin Muljam ini. Jadi dia mengambil istimdad sendiri. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib diriwayatkan ketika sholat subuh, ya, rokaat kedua, ketika berdiri dari rukuk mau sujud, dalam rokaat kedua dipukul, Pak, oleh Abdurrahman bin Muljam dengan pedang yang sudah dilumuri racun. Bayangkan, bunuhnya ketika sholat subuh, nggak tanggung-tanggung. Membunuhnya pada tanggal 19 Ramadan, puasa-puasa bulan Ramadan, puasa subuh. Bayangkan, makan minum aja haram, apalagi bunuh, Pak. Ini yang dibunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah sah, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kepalanya dipukul ketika berdiri dari rukuk, disikat kepalanya oleh Abdurrahman bin Muljam, ya. Akhirnya meninggal dunia itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib.